Tema kita sebagaimana fokus untuk tema pelayanan selama 1 tahun ini, yaitu tentang bagaimana membentuk atau membangun formasi rohani yang kokoh di dalam perjalanan iman kita. Maka dimensi berikut yang perlu kita bangun di dalam satu formasi kehidupan kita yang perlu kita isi adalah ibadah. Minggu lalu Ibu Lasma sudah menyampaikan tentang apa itu ibadah. Di dalam konteks perenungan minggu lalu itu ceritanya orang Israel minta seorang raja untuk memimpin mereka. Padahal orang Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Jadi Tuhan melalui perantaraan Musa menyampaikan ketetapan-ketetapannya. Jadi sistem pemerintahan orang Israel sebelum adanya raja, yaitu sistem pemerintahan teokrasi, yaitu Allah yang memerintah langsung. Tetapi di dalam pembacaan yang lalu di dalam kitab Samuel, di situ kemudian diceritakan bagaimana mereka meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bangsa-bangsa lain juga dipimpin oleh seorang raja. Bapak Saudara, ini sebenarnya kalau kita mau lihat dalam sistem pemerintahan sekarang, ini seperti orang melakukan apa? Kudeta. Allah yang memerintah langsung sebagai raja atas mereka, tetapi kemudian mereka meminta raja yang lain. Kudeta enggak ini? Kudeta. Mereka menolak pemerintahan Tuhan secara langsung. Mereka meminta menjadi seperti bangsa lain yang punya raja. Makanya waktu mereka meminta itu Samuel sangat marah. Samuel sangat takut. Kenapa? Dia takut jangan sampai Tuhan menyatakan murkanya dan membuat bangsa Israel itu binasa. Karena sekali lagi itu enggak nyaman bener. Seorang pemimpin, ada seorang pemimpin tetapi kemudian mereka meminta pemimpin yang lain. Sedangkan pemimpin yang memimpin mereka itu enggak kedapatan kesalahannya. Tapi tiba-tiba mereka meminta pemimpin yang lain. Gimana? Bapak Saudara, kalau kita ada dalam posisi seperti itu, kita yang sedang memimpin, kemudian orang-orang pimpinan kita berkata, kami minta pemimpin yang lain. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Nyaman tidak? Hah? Pasti tidak nyaman. Saya mau cari pemimpin yang lain. Kita sebagai pemimpin pasti tidak nyaman. Ya. Tetapi di dalam pembacaan dalam Samuel yang sudah disampaikan oleh Ibu Lasma beberapa waktu yang lalu, Samuel kemudian bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang silakan kabulkan, dan Tuhan kabulkan. Tetapi itu dikabulkan, mereka kemudian mendapat raja, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak apa-apa sistem pemerintahanmu seperti bangsa-bangsa yang lain, ada seorang raja yang memerintah atas engkau. Tetapi kemudian ingat, jangan sampai engkau meninggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Jadi ingat Bapak Saudara, Tuhan mengizinkan dengan kebesaran hati, dengan kasih-Nya yang luar biasa, enggak apa-apa engkau dipimpin oleh seorang raja, tetapi engkau jangan mengabaikan ibadahmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam konteks pembacaan tersebut dituliskan mereka sering tergoda dengan beribadah kepada Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, yang tidak sanggup menolong mereka. Dan jelas ketika mereka beribadah kepada Tuhan yang lain, itu seperti terjadinya perzinahan rohani. Nah, Bapak Saudara, hari ini tema kita adalah ibadah sejati yang berkenan di hadapan Allah. Kita sudah sering beribadah dan hari ini juga kita sedang beribadah. Tapi apa itu ibadah? Kalau dalam bagian ini bilang ibadah sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Yang berkenan di hadapan Allah berarti ada ibadah yang
tidak berkenan di hadapan Allah. Ayat yang pertama kita baca bersama, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bisa mendapat jawaban di dalam bagian ini, ayat pertama, apa itu ibadah yang sejati. Ya. Mengapa Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi karena itu artinya apa? Ada satu pernyataan terdahulu sehingga kemudian ada alasan. Karena itu, apa penyebabnya sehingga kemudian Paulus berkata, karena itu kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadah yang sejati. Mengapa Paulus berkata demikian? Kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat 10, ayat 20, pasal yang ke-10 Roma ini, Paulus dia berkata apa? Dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi di ayat 12, di pasal 12, itu ada kaitannya mulai dari pasal yang ke-10 dan pasal 11. Sehingga Paulus berkata, engkau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kalau kita mulai lihat di pasal yang ke-10, itu diceritakan bagaimana orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan itu kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Padahal sejak awal Musa, Samuel, para nabi, para pemimpin bangsa Israel selalu mengingatkan mereka, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan orang Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena mereka bangsa yang besar, bukan bangsa yang hebat, bukan. Tetapi mereka dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang belas kasih Tuhan. Makanya di ayat yang ke-20 pasal 10 kitab Roma dia berkata apa tadi? Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Orang-orang tidak mencari Tuhan, tetapi mereka menemukan Tuhan. Dan Tuhan telah menampakkan kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi orang-orang yang tidak mencari Tuhan, Tuhan berkenan datang menampakkan diri kepada mereka. Itu luar biasanya kasih Tuhan. Apalagi penyebabnya di dalam ayat yang ke-11, Roma pasal 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan mereka harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi bangsa Israel yang eksklusif tadi ini, yang memang dipilih oleh Tuhan secara khusus oleh kasih karunia Tuhan, mereka kemudian menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka merasa punya hak istimewa, tetapi sangat disayangkan di dalam hak istimewa yang mereka punya, mereka miliki, mereka salah gunakan. Mereka abaikan itu dengan tidak setia beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan kemudian menjadikan kebebalan hati mereka, kedegilan hati mereka, pengabaian mereka tetap terhadap hak istimewa yang Allah berikan. Kemudian melalui pelanggaran mereka ini, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya membuat mereka cemburu. Jadi tadinya bangsa pilihan ini satu-satunya orang Israel. Tapi mereka kemudian mengabaikan Tuhan, melupakan ibadah kepada Tuhan. Ya, mereka tetap bangga bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Itu kebanggaan yang luar biasa. Tetapi sekarang ternyata tidak lagi.
Bukan hanya engkau, ada bangsa lain yang oleh karena kebebalan hatimu, karena pelanggaran-pelanggaran yang engkau lakukan, bangsa lain mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Seharusnya maksud Tuhan supaya membuat mereka apa? Sadar. Itu loh, ternyata Tuhan mengasihi bukan kita saja, semua orang. Tadinya kasih Tuhan itu kita yang istimewa yang menerimanya, sekarang enggak lagi. Seharusnya membuat mereka cemburu. Dan kita bersyukur. Kalau boleh dibilang, kita juga orang-orang yang seharusnya bisa membuat bangsa Israel merasa cemburu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita juga satu bagian yang kemudian ditambahkan di dalam komunitas yang istimewa ini. Selanjutnya penyebabnya apa lagi? Ayat 5 dan 6 di dalam Roma pasal 11 tadi. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi Bapak Saudara, Paulus sedang menegaskan, menekankan kembali kepada bangsa Israel dan kepada kita, bahwa kita sebenarnya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Seharusnya kita adalah orang-orang yang menerima murka Tuhan, tetapi kemudian kita beroleh belas kasih Tuhan. Kenapa? Bukan karena kita baik, tetapi semata-mata karena apa? Kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, bukan, tetapi memang murni kasih karunia Tuhan. Makanya lagu tadi bilang apa? Tuhan tidak memandang rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan gak melihat rupa bagusnya kita. Tuhan tidak melihat perbuatan kita yang baik ketika Dia memilih kita. Semata-mata itu kasih karunia Tuhan. Makanya Bapak Saudara, kesimpulan saya dalam bagian ini, kita hidup menikmati segala hal berkat Allah, damai sejahtera serta janji kehidupan kekal, keselamatan di dalam Allah, semua hanya oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita jahat Tuhan pilih kita, tetapi itu karena apa? Belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel Tuhan pilih, tetapi kemudian ada bagian tertentu yang mereka langgar dari Tuhan. Makanya kita beroleh belas kasih Tuhan juga. Supaya apa? Supaya bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan itu sadar supaya kembali kepada Tuhan. Makanya ayat 7 firman Tuhan berkata apa? Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Jadi Bapak Saudara, ini berkat luar biasa. Ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sebagaimana janji Tuhan terhadap ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel, sama-sama menikmati berkat yang sama. Bahkan kalau di dalam bagian ini Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih itu memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Dan ini awasan bagi kita sebagai orang-orang yang dipilih karena kasih karunia Allah. Apa awasannya? Kita baca bersama ayat 21:3. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi orang Israel punya hak istimewa, mereka cabang asli, tetapi Tuhan kemudian tidak menyayangkan mereka. Kita yang menerima belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, ingat, jangan juga kita mengabaikan kasih karunia Tuhan itu. Ya, banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Di ayat 22 pasal 11. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi ini awasan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya muncul pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi ini Bapak Saudara, pemberian kasih karunia itu mutlak merupakan hak prerogatif Allah. Pemberian Allah. Siapa yang dipilih dan menerima kasih karunia Allah itu hak mutlak dari Allah. Dan sesungguhnya hanya Allah dan pribadi tersebut yang mengetahuinya. Ya. Tetapi kita bisa lihat ada tanda. Dan kita harus ingat ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berapa hari yang lalu Ibu Lasma kirim WA ke saya. Baru kemudian dia bilang, "Pak, Bapak sudah nonton kayak ini, sudah lihat." Saya bilang, "Apa itu?" Dia bilang, "Nonton lah Pak." Nah, gitu ya, nonton ya, suruh nonton. Saya apa disuruh nonton ini ya? Akhirnya saya lihat. Dan ternyata itu video yang menceritakan tentang seorang penginjil. Dia dulunya non-Kristen. Ya, kemudian dia jadi percaya Yesus. Kemudian dia masuk sekolah teologia. Belajar sekolah teologia, dan di sekolah teologia itu ada syarat sebelum wisuda harus memenangkan orang. Jadi berbagai strategi dia pelajari di sekolah teologia dan terjun ke lapangan untuk menceritakan kabar baik, untuk memenangkan Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan di YouTube itu, yang kemudian ketika saya sharing dengan Ibu Lasma adalah ternyata Bapak ini dia sudah menginjili orang, bahkan ada yang sudah dimenangkan, tapi akhirnya dia meninggalkan Yesus Kristus. Jadi di acara itu, podcast itu, dia menceritakan bagaimana trik-trik orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dengan berbagai cara mereka untuk memenangkan sebisanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Heran. Ya, dan Ibu Lasma dan teman-teman bilang, "Oh ya, agak geger." Memang banyak, bukan itu saja. Berapa tahun yang lalu, bahkan akan datang, ya banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian para pendeta bahkan itu meninggalkan Tuhan. Ya, kok bisa? Ya, jangan doakan, ya, jangan doakan, ya. Tapi jangan-jangan nanti tahun depan tiba-tiba dengar, "Wih, Pak Felix itu udah sudah nggak pelayanan, sudah di mana itu ya, sudah di gereja lain ya." Bisa jadi nggak? Jangan sampai, jangan doakan ya. Tiba-tiba dengar Adri, wah, yang main musik hari Minggu, tiba-tiba sudah nggak ikut Yesus lagi, sudah ikut siapa gitu kan? Bisa jadi nggak? Ingat, yang tahu itu siapa? Hanya pribadi tersebut dan hanya Tuhan. Ya, saya sekarang hanya bisa melihat, oh Ibu Lasma semangat, ya Ibu Elis semangat, Ibu Aura, Vio, anak-anak saya. Tetapi ke depan saya nggak tahu. Bapak Saudara, siapa yang dipilih Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi saya nggak bisa pastikan. Yang bisa pastikan itu siapa? Diri kita dan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, Tuhan sudah memberikan firman-Nya supaya kita bisa tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Dengan apa? Dengan melihat ini, tandanya. Dengan melihat tugas dan tanggung jawab yang dia lakukan sampai akhir kehidupannya. Dan yang lebih penting, ketika kita tiba di dalam kekekalan. Betul? Jangan-jangan sampai sekarang kita bilang, "Oh, saya yakin masuk surga." Tiba-tiba sampai di pintu surga, saya ke kanan, bukan ke pintu surga, kemudian Ibu Elis yang masuk ke dalam. Loh, mana Pak Felix? Ketinggalan, sudah nggak ada. Bisa jadi, betul nggak? Ataupun sebaliknya, saya dorong-dorong, ayo maju dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sampai di sorga saya tunggu-tunggu. Mana jemaat?
yang di Pekanbaru ya, yang di Jondol yang setia ya, Ibu Lasma mana dia ini? Kok tanya malaikat, mana Ibu Lasma, sudah datang kah dia? Oh belum mungkin. Tunggu. Tiba-tiba sudah kiamat, kok enggak ada di dalam ini catatannya, bukunya kok belum masuk. Oh rupanya tempatnya bukan di sini, dia di kelas yang berbeda. Wah ini bahaya. Yang bisa memastikan siapa? Diri kita dan Tuhan. Ya, kita nggak ada. Makanya Bapak Saudara, saya punya satu iman, punya keyakinan bahwa kita diselamatkan murni pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, untuk itu kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saya ingin tanya dulu, apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan? Hah? Ini pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa sebagai pribadi yang dipilih menerima kasih karunia Allah? Yang tahu Bapak Ibu Saudara, saya hanya bisa mengatakan Vio dipilih Tuhan kalau dia bilang, iya saya dipilih Tuhan, saya menerima kasih karunia Tuhan. Betul ya? Ya, pengakuan orang itu. Tetapi kemudian lebih dalamnya, orang itu yang lebih tahu. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang merasa sebagai pribadi yang telah dipilih dan menerima kasih karunia Allah, maka kita punya tugas. Ya, tugas orang-orang pilihan Allah yaitu membangun dan melakukan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini Bapak Saudara yang menjadi persoalannya, sehingga ayat 1 pasal 12 kitab Roma, Paulus berkata apa? Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah mau kita orang-orang yang dipilih, yang menerima kasih karunia, hidup di dalam ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu keinginan Allah bagi orang-orang yang dipilih, bagi mereka yang menerima kasih karunia Allah. Nah, kita akan berbicara tentang ibadah. Nah, di dalam perjanjian lama itu tidak mempunyai kata tersendiri untuk ibadah. Namun sekurang-kurangnya mereka menggunakan kata syarat atau pelayanan. Ada kata abodah, yaitu karya atau buah karya. Nah, kosakata ibadah dalam Alkitab itu sangat luas kalau berbicara tentang ibadah. Tetapi konsep dasarnya, konsep asasinya, konsep mutlaknya baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ibadah itu ialah apa? Pelayanan, melayani Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani, avoda, dalam bahasa Yunani itu iatreia. Pada mulanya itu menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Ya. Jadi kata yang kemudian menjadi kata ibadah itu awalnya digunakan sebagai ketika menyebutkan bagian itu sedang menyatakan orang yang sedang menyatakan pekerjaan sebagai budak, sebagai orang upahan. Itulah ibadah. Nah, ketika mereka melakukan bagian ini, mempersembahkan ibadah kepada Tuhan, maka hambanya itu harus menyatakan penghormatan yang semutlak mungkin, setingginya kepada Tuhan, dan dia mengambil rupa serendah-rendahnya. Makanya ketika mereka beribadah, satu bagian mereka apa? Tiarap. Ya, mereka tiarap. Sampai sekarang itu masih ada. Karena itulah kata dasar, arti utama dari ibadah itu. Ya. Dengan mengungkapkan rasa takut, rasa penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban penuh puja kepada Allah. Itulah ibadah.
Jadi ketika mereka datang ibadah, mereka benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Mereka tiarap menyembah Tuhan. Sampai sekarang itu masih ada. Tapi yang memelihara itu adalah gereja Katolik. Nah, seperti ini. Ya. Ini kalau bukan pastor, uskup ya, para pemimpin imamnya ini. Ketika ibadah mereka tiarap kepada Tuhan. Ya. Mereka berlutut ya. Yang mungkin dari latar belakang Katolik tahu ya. Yang pernah ibadah di Katolik tahu, setiap kali masuk gereja ada air suci, ambil tanda salib. Sebelum duduk kita harus berlutut, baru kemudian duduk. Ya, gitu. Kalau berdoa para imamnya seperti itu, harus tidur. Saya mau tidur, mau tiarap, takut nanti kotor baju. Kadang-kala kita seperti itu. Nah, orang-orang ini tidak, mereka benar-benar menanggalkan semuanya. Kita kalau berlutut di hadapan orang lain, itu terkadang malu. Kenapa? Harga diri, betul ya? Harga diri. Oh, itu tidak gampang. Mereka harus tiarap untuk menandakan benar-benar pemujaan yang mutlak, kekaguman yang mutlak kepada Allah yang maha besar. Makanya Daud, dia diolok oleh istrinya ketika dia pulang dengan kemenangan. Setiap kali berapa langkah mereka mengorbankan korban untuk Tuhan, Daud dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia seorang raja menari sedemikian rupa di hadapan bangsa Israel. Sepanjang perjalanan dia menari-nari. Istrinya dia bilang apa? Hari ini saya melihat seorang raja mempermalukan dirinya di hadapan bangsanya. Tapi Daud bilang apa? Di hadapan Tuhan saya mau dipermalukan semalu-malunya. Kalau di hadapan Tuhan, untuk Tuhan dia mau melakukan semuanya. Walaupun mungkin dipermalukan semalu-malunya, dia tidak peduli. Bapak saudara, itulah ibadah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada kebanggaan yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan. Gak ada. Yang ada adalah pengagungan, puji kepada Tuhan. Saya ada hari ini karena kebesaran Tuhan. Saya menikmati semua ini karena kebesaran Tuhan. Wujud penyerahan diri yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Makanya dibilang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ibadah dalam praktek itu kemudian ada yang menekankan segi upacaranya, sehingga mereka mengurangi segi rohani. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Imamat, berapa waktu yang lalu, waktu sharing dengan Ibu Elis, Ibu bilang, Pak, setengah mati juga rupanya orang Israel dulu ya. Kalau mempersembahkan sesuatu, aduh ribetnya minta ampun ya. Setiap kali mereka datang menghadap Tuhan di kemah suci, harus mempersembahkan ini itu, cuci tangan, cuci kaki, ada syarat-syarat tertentu yang mau dipersembahkan, merpati lah, binatang ini. Aduh, harus darahnya dipercikan begini begitu. Kalau nggak sanggup boleh kongsian dengan yang lain. Tetapi harus, itu ribet. Setiap tahun harus melakukan. Bahkan setiap kali kita datang beribadah harus mempersembahkan itu, ribet banget. Tetapi mereka tekun melakukannya, Bapak Saudara. Sayangnya ada beberapa yang cenderung kemudian mereka rutin seperti itu. Walaupun gitu Ibu Elis, sampai sekarang masih ada yang tekun melakukannya. Heran kan? Heran toh? Heran banget. Sudah seribet seperti itu, mereka tetap melakukannya. Dengan harga yang demikian mahal, mereka tetap mau melakukannya. Aneh itu ya. Tapi nyata. Kenapa? Karena mereka takut akan akibatnya. Kalau sampai ada yang dilanggar, ibadahnya enggak sah, enggak diterima. Bukan main, sudah capek, sudah ibaratnya ini dari langkah pertama sampai langkah ke-10. Sudah langkah ke-9 udah bagus sesuai dengan ketetapan. Pas langkah ke-10 salah, gagal total. Betul? Itu akibatnya. Maka mereka harus tekun, hati-hati dari awal sampai selesai, harus seturut dengan ketetapannya. Waktunya, tata caranya, itu nggak boleh salah.
tetapi masih mereka lakukan. Itu ya. Sehingga ini kehilangan bagian rohaninya. Tetapi kemudian ini saudara, yang seharusnya ibadat umum atau doa bersama ini merupakan kesempatan untuk mengungkapkan kasih syukur kepada Allah dalam tindakan ibadah rohani batinia yang sungguh-sungguh. Ya, dalam ibadah bersama, dalam ibadah doa keluarga, itu kesempatan yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk menyampaikan, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, ini ada pandangan keliru tentang ibadah. Yang pertama, penekanan ibadah dengan segala tata cara dan waktunya, namun mengabaikan maknanya. Ada enggak seperti itu? Ada beberapa gereja, beberapa ibadah yang lakukan seperti itu. Ini ya seperti ini sekian menit ya, enggak boleh lewat. Kalau lewat itu kena marah nanti ya. Lagunya seperti ini ya, enggak boleh lebih dari 2-3 kali. Nah, lagunya tuh enggak boleh sembarangan diambil. Itu sudah ada. Minggu pertama seperti ini, Paskah seperti ini, enggak boleh dicampur aduk ya. Jadi memang sudah ada ketetapannya seperti itu. Waktunya nggak boleh lewat, mulainya tepat, selesainya harus seperti ini, nggak boleh. Jadi ikuti dengan tatanya yang ada, tata caranya. Ya, itu yang pertama, itu keliru. Sehingga itu menyebabkan apa? Rutinitas dan orang kehilangan maknanya, bosan, ya, ketakutan yang muncul. Atau yang kedua, penekanan ibadah hanya dengan maknanya, tetapi mengabaikan tata cara dan waktunya. Ini banyak kan dari beberapa gereja yang kemudian mengalir saja gitu ya. Kita bisa ibadah di mana saja, kapan saja kita bisa ibadah ya. Jadi kita nggak perlu beribadah bersama-sama saudara seiman. Kita nggak perlu tata caranya. Jadi pokoknya siapa saja yang mau nyanyi, nyanyilah. Siapa saja yang berdoa, berdoalah. Itu sembarang saja. Yang tergerak oleh Roh Kudus, dialah yang kemudian memimpin, bekerja, melayani dan sebagainya. Jadi tanpa ada tata cara, itu juga keliru. Kenapa? Karena Paulus bilang segala sesuatunya harus terlaksana dengan teratur. Ya. Jadi ini dua pandangan yang keliru. Pandangan yang pertama, tata caranya udah bagus, tetapi penekanannya hanya pada tata cara. Yang kedua, mereka nggak perlu tata cara. Siapa saja, ayo mengalir saja, mengalir. Ya. Nah, seharusnya ibadah yang sejati seperti apa? Ingat sekali lagi, ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah? Itu pertanyaan untuk kita saudara-saudara. Pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Gimana, Dri? Apakah seperti Abraham mengambil Ishak, bawa, buat mezbah, taruh di atas mezbah dan dipersembahkan sebagai persembahan hidup? Seperti itu? Ayat yang kedua memberikan kita keteladanan, jawaban bagaimana mempersembahkan. Kalau di dalam bagian ini kita bisa melihat ayat yang kedua bilang apa? Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yaitu kita harus mengalami perubahan batiniah. Kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita persembahan yang hidup, kita harus mengalami dulu pembaharuan batiniah dari dalam. Ayat 2 bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak mengalami perubahan pembaharuan budi batin kita, maka kita nggak bisa membedakan mana kehendak Allah. Kita nggak tahu mana yang baik. Kita nggak akan tahu mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus mengalami pembaharuan budi kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami pembaharuan budi? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
hati kita, hidup kita, batin kita hanya bisa dibaharui melalui firman Tuhan. Dengan rajin membaca kitab suci, dengan rajin mendengarkan pengajaran firman Tuhan, maka kita akan dibaharui hati dan pikiran kita. Hanya firman Tuhan yang bisa membaharui. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena 1 Yohanes 2 ayat 16 dia berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Saudara, ini ada awasan lagi bagi kita. Ya, hindari bagian ini. Semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging ini berbicara apa? Ya, yang daging. Ya, makan, minum, ya, kepuasan daging, ya, itu keinginan dunia. Apalagi keinginan mata. Wah, sekarang kita nggak usahlah keluar untuk mau lihat yang kita inginkan. Di dalam kamar aja udah banyak yang kita lihat, ya. Apalagi sekarang bukan cuman Shopee COD, Shopee apa? Cek dulu baru bayar, apa? Terima dulu, bukan dulu baru bayar, ada kan gitu. Itu keinginan mata. Jujur, berapa banyak di antara kita yang ketika beli sebenarnya itu kita nggak perlu, ya. Cuma ketika kita lihat, oh rupanya ini bagus, beli. Nah, setelah lihat itu jadi kebutuhan. Padahal yang seharusnya kita butuh dulu baru kita beli. Ya, saya juga terjebak dengan itu. Lihat-lihat, mau cari apa waktu itu, ya. Tiba-tiba lihat yang lain yang bagus. Wah, inilah masuk keranjang. Oh, nggak apa-apa. Tiba-tiba masuk dalam. Siapa yang ada aplikasi Shopee? Ada, ya? Coba cek di keranjang. Sampai sekarang berapa banyak yang ada dalam keranjang? Ya. Yang minta cepat apa? Kalau di keranjang berarti sudah di check out, ya. Apa namanya? Wah, buat pesanan, ya. Coba segera buat pesanan. Selalu diingatkan. Ya. Berapa banyak kita yang terlibat dengan bagian itu? Itu apa? Keinginan mata. Akibatnya apa? Apa yang kita beli datang ke rumah, waktu terima, oh enak. Semangat kita. Bahkan di video, karena kalau di video ada ulasan kan dapat bintang, dapat koin, ya. Tetapi setelah itu seminggu 2 minggu kita sudah lupa di mana barang itu. Ya, nanti kemudian tahun depan cari-cari, oh rupanya ini yang kita beli tahun lalu. Kenapa? Karena kita nggak butuhkan. Itu keinginan mata. Dan banyak hal, bahkan yang kita inginkan, yang keindahan-keindahan itu akan segera lenyap. Keangkuhan hidup. Apa yang kita nikmati sekarang, jabatan yang kita miliki sekarang, kedudukan yang kita miliki sekarang, itu bisa menjadi satu keangkuhan hidup. Ingat, itu baik, perlu mungkin selama di dunia, tetapi firman Tuhan bilang apa? Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan itu sedang hilang lenyap dengan keinginannya. Ya, saya nggak bisa bayangkan ketika terjadi masalah, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa bumi, ketika hari sudah mau kiamat, sudah mau habis, apa yang kita pikirkan terlebih dahulu? Ketika sudah datang banjir menenggelamkan Pekanbaru, apa yang kita pilih? Apa yang kita pikir? Aduh, apa yang kita pikirkan? Aduh, mobilku. Wah, syukur kami nggak punya mobil. Motorku. Aduh, usahaku. Apa yang kita pikirkan? Semua sedang lenyap. Yang berikut, persembahan yang hidup, kita harus ini. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya kita mau menyerahkan dan menguasai pikiran kita di dalam iman kepada Kristus Yesus. Jadi ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua adalah kita harus menguasai, mengendalikan pikiran kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dikatakan di ayat yang ketiga. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi mulai dari pertama hati, batin,
sebagai persembahan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Allah. Setelah itu apa? Pikiran dikuasai di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, melayani Tuhan dengan segala talenta karunia yang Allah telah berikan. Itulah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadah yang sejati. Kalau di dalam ayat 4 sampai 8 tadi, itu Paulus kemudian menuliskan, menceritakan ada beberapa bagian dengan karunia yang dimiliki orang tersebut. Di ayat 4 bilang, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota tidak mempunyai tugas yang sama. Kemudian ada beberapa pembagian yang dituliskan oleh Paulus dalam firman Tuhan. Jika karunia itu bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman. Untuk melayani, baik kita melayani. Karunia mengajar, baiklah mengajar. Karunia menasihati, baiklah dia menasihati. Karunia membagi-bagikan, hendaklah dia melakukan dengan ikhlas. Karunia memberi pimpinan, dan sebagaimana karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan dengan penuh sukacita sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Itulah ketika kita mau melakukan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ada 3, ya. Bagaimana supaya ibadah yang sejati itu bisa kita lakukan? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, bagaimana supaya hal ini terwujud? Kita bisa mempersembahkan, menjadikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana? Itu ada 3. Yang pertama, kita harus mengalami pembaharuan batin. Firman Tuhan harus tinggal dalam hati kita. Ya, kita sebagai orang yang percaya Yesus, Yesus tinggal dalam hati kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada firman Yesus dalam hidup kita. Pembaharuan budi dari batin. Setelah itu apa? Menguasai pikiran kita. Ya, karena dari pikiran ini muncul segala hal yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, pikiran di dalam iman kepada Kristus. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, yang terlalu besar di luar kemampuan iman kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? Yang ketiga apa? Hah? Ini yang ketiga. Yang ketiga apa? Melayani Tuhan dengan segala talenta, karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, ada bagian-bagian tertentu orang lain tidak sanggup lakukan. Ya, ada pendoa syafaat, dia bisa berdoa 2-3 jam. Ada yang nggak punya karunia pendoa syafaat, agak sulit. Doa 5 menit aja dia udah nggak tahan. Ya, kalau pendoa syafaat tuh dia mau berdoa setengah hari pun dia sanggup. Ya, begitupun ada karunia yang Paulus bilang membagi-bagikan sesuatu. Ada orang yang gampang ketika ketemu orang lain dikasih gampang sekali. Ya. Tapi ada orang yang enggak, ya, perhitungannya minta ampun, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, orang punya karunia masing-masing. Lakukan bagian kita, ya. Ya. Saya nggak tahu seberapa yang sudah isi kuesioner karunia yang saya bagikan. Ibu Lasma sudah, ya, sudah diisi. Ya. Karunia yang ada. Nggak tahu Adri punya mana? Sudah isi belum? Oh, di situ. Oke, baik ya. Terima kasih. Kesimpulannya, mari kita baca bersama 3. Ibadah yang sejati yaitu apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan waktu dan tata cara yang teratur, dan menggunakan seluruh potensi yang ada setiap waktu untuk melayani Tuhan Allah. Ya, jadi ibadah yang sejati seperti yang bagian tadi, kita mengalami pembaruan hati, pikiran,
menggunakan segala talenta kita. Di mana? Di luar, dimanapun kita berada. Tetapi kita juga harus punya waktu yang teratur. Untuk apa? Beribadah dengan tata cara yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, kita boleh menikmati berkat, karena kita adalah orang-orang yang mau melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam anugerah Tuhan kami ada, boleh mendengarkan pengajaran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup menyenangkan Tuhan dengan melakukan ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Tolong kami, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami melakukan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihani kami. Biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami boleh dipulihkan, diubahkan, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengingatkan kami aman di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kami, sehingga kami dimampukan untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memelihara ibadah yang sejati dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan satu-satunya Tuhan
Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih. Kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang banyak tantangan, penuh dengan cobaan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, maka kami akan menjadi pemenang atas semuanya. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah kami tetap di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujian Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, bersyukur secara pribadi. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada waktu yang akan datang. Shalom. Amin.